warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Oke, kita buktikan kesiapannya dengan menyiapkan alat tulisnya. Udah menyiapkan alat tulisnya? Ya, oke. Sudah terlihat ya siap untuk belajar hari ini. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, boleh kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Nawar, silahkan. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah ya telah kita berdoa, semoga di kelas ini menjadi kelas yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, sekarang boleh dilihat kanan kiri teman-temannya. Ada yang sakit atau ada yang gak hadir di hari ini? Tidak. Hadir semua? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu disehatkan dan selalu bisa memasuki kelas-kelas yang lainnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, semuanya udah siap, tadi berdoanya sudah siap, udah absensi juga. Sekarang kita akan memasuki materi di pelajaran IPA. IPA itu singkatan dari apa anak-anak? Ilmu pengetahuan. Bagus, udah tahu ya, harus tahu. IPA itu ilmu pengetahuan alam, dan di materi pertama ini kita akan mengetahui apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, kita lihat dulu gambar yang ada di sini. Bisa dilihat semuanya? Bisa terlihat? Oke, di sini ada 3 gambar. Yang pertama ini gambar apa anak-anak? Kucing. Kucing, betul. Yang kedua? Pohon. Yang ketiga? Rumput yang ini, bukan rumput yang ini. Batu, oke. Nah, dari ketiga gambar ini menurut anak-anak semuanya, di sini itu mana yang termasuk makhluk hidup yang mana? Pohon sama kucing. Pohon sama semuanya hidup. Ini pohon sama kucing. Oke, kenapa disebut kata kalian makhluk hidup dan ada yang bukan makhluk hidup? Ada yang udah tahu? Oke, karena semuanya ternyata belum ada yang paham, kita lanjutkan saja ya. Kita akan nanti evaluasi ini di akhir ya. Nah, kenapa kita harus mengetahui apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Supaya apa? Kita tadi bisa tahu mana itu yang makhluk hidup dan mana yang benda mati atau makhluk tak hidup, seperti itu. Dan juga kita bisa melihat sekitaran di lingkungan kita dan bisa membedakan ciri-cirinya. Oke, masuk yang pertama, yaitu apa itu makhluk hidup. Boleh dibacakan, Ayu? Makhluk hidup mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki ciri seperti dapat bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Oke, bagus. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, tertulis bahwa makhluk hidup itu mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan. Jadi semua makhluk yang memiliki kehidupan dan dia mengalami proses kehidupan. Nah, contohnya di sini termasuk kepada manusia. Kita sebagai apa? Manusia. Kita hewan apa manusia? Manusia. Oke, ada hewan juga dan tumbuhan. Dan di sini juga sudah tertera ya bahwa ciri-cirinya itu seperti di sini ada bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Kita akan memasuki satu-satu ya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama itu bernapas. Kita ini makhluk hidup. Ya, kita bernapas gak? Tahu apa arti bernapas itu apa? Menghirup udara. Menghirup udara, oke boleh. Nah, setiap makhluk hidup juga itu
bernapas ya, seperti kita bernapas. Nah, bernapas itu biasanya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu dia. Oke, seperti kita. Kita itu manusia bernapasnya dengan paru-paru. Lalu kalau ikan bernapasnya dengan insang. Kalau misalkan tumbuhan bernapas gak sih tumbuhan? Bernapas dengan apa tumbuhan? Stomata. Nah, iya, ini adalah gambar stomata ya. Akan ada nanti pembahasan yang selanjutnya kita memperdalam tentang bagian tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini sekilasnya ya. Lalu ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Kita bisa bergerak? Bisa. Coba boleh angkat tangannya yang kanan? Yang kanan? Ya, angkat kedua tangannya. Nah, oke, turunkan. Terima kasih. Itu adalah contoh kita bisa bergerak. Nah, contoh di hewan itu apa? Seperti ini, contoh harimau. Harimau itu bisa berpindah tempat ya, seperti kita. Misalkan dia bisa berjalan, berlari dari misalkan lembah satu ke lembah lainnya, seperti itu. Ada juga contoh tumbuhan penus, di mana tumbuhan penus itu dapat bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap mangsanya, serangga. Oke. Nah, di mana bergerak itu salah satu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup, seperti itu. Yang selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu berkembang biak. Di mana berkembang biak ini makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bereproduksi yang memperbanyak dirinya agar menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah gitu. Contohnya di sini ada burung ya yang berkembang biak dengan bertelur. Kalau kita berkembang biak dengan apa anak-anak? Kalau burung berkembang biaknya dengan bertelur. Kalau kita berkembang biaknya dengan beranak, betul. Oke, sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyain nggak dari tiga ciri makhluk hidup yang tadi? Dimengerti? Mengerti. Oke, mengerti. Masih lanjut ya. Ciri yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Contoh pada tumbuhan. Tumbuhan itu dari tunas, kemudian menjadi pohon kelapa yang tinggi misalnya. Terus ada pada hewan, misalnya hewan itu tadinya kan dari ayam misalnya. Ayam dari telur, terus jadi ayam, anak ayam dan berkembang menjadi ayam dewasa. Oke, contoh pada kita, tumbuh dan berkembang. Kita itu tadinya dari Sperma. betul, dari sperma seperti ini ya. Sperma, terus berkembang biak dilahirkan menjadi bayi, terus jadi ke masa remaja, masa tua, dan kembali lagi ya ke tanah lagi. Oke, itu tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya ada peka terhadap perangsang, di mana makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan seperti sentuhan, cahaya, dan suara. Nah, contohnya di sini ada bunglon. Tahu hewan bunglon? Tahu. Oke, hewan bunglon itu peka terhadap rangsangan dengan berganti warna ketika misalkan mau menghindari musuhnya. Jadi dia mau ngumpet nih, dia nempel di daun, itu warnanya akan berubah menjadi daun gitu. Seperti kita nih, kalau kita kalau kena air panas, misalkan nih, ada yang panas, ini meja ini misalkan ada air panasnya gitu. Kita gini, pasti kita refleksnya nggak diem gini dong. Kalau panas kita langsung, nah gitu kan? Itu adalah refleks atau peka terhadap rangsangan. Oh iya Bu. Ya. Nah, yang terakhir dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Di mana semua makhluk hidup itu memerlukan makanan, air yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di sini ada contohnya tanaman
yang membutuhkan matahari sebagai sumber yang utama untuk melakukan fotosintesis. Karena kenapa kita harus membutuhkan makanan? Kalau misalkan nggak makan, nanti kita akan apa? Akan mati, akan punah. Iya. Maka dari itu makhluk hidup itu cirinya itu membutuhkan makanan. Oke, materinya sudah cukup segini. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Kita lanjut ke membuat kelompok ya anak-anak. Boleh dibagi kelompoknya. Yang sebelah sini di kelompok 1 jadi kelompok 1, yang belah sini jadi kelompok 2. Silahkan berkumpul dengan teman-temannya. Ya. Oke. Ini Ibu kasih ya ininya. Ini buat kelompok 1. Ini buat kelompok 2. Boleh semuanya dibaca, dipahami yang ada di LKPD itu dan dikerjakan. Jika ada yang kurang dipahami atau tidak dipahami, tidak dimengerti, maka boleh ditanyakan kepada Ibu ya, silahkan. Udah siap semuanya? Udah selesai mengerjakannya? Udah, oke. Sekarang boleh perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan. Silahkan. Boleh, sini. Kelompok semuanya silahkan, sini aja maju. Iya, bareng aja. Di situ ada dua perintah. Yang kelompok 1 menjelaskan perintah ke 1. Yang kelompok kedua menjelaskan jawaban dari perintah kedua. Silahkan. Dari gambar Dari perwakilan kelompok 1. Dari gambar di sini yang termasuk makhluk hidup, yang pertama yaitu kelinci, terus yang kedua bunga mawar, dan yang terakhir ayam. Nah, kalau benda mati ini yang pertama sepeda, terus sama batu. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Ya udah, sekarang kelompok 2. Gimana kelompok 2? Saya perwakilan kelompok 2. Apa ini? Mau bacain hasil. Iya, hasil diskusinya. Ya, 3 contoh makhluk hidup ya yang ada di lingkungan kita. Ada apa aja? Pertama ada 3. Apa aja? Ada burung. Burung dengan ciri makhluk hidupnya apa? Cirinya Bergerak, oke bisa. Yang kedua apa? Rusa. Rusa, betul. Oh iya, rusa. Berkembang biak, iya. Terus? Pohon, kenapa pohon? Gimana ciri makhluk hidupnya? Tumbuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Boleh kembali duduk? Ya. Oke, alhamdulillah ya. Semua tadi perwakilan kelompoknya sudah mempresentasikan. Itu membuktikan bahwa kalian itu sudah paham pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum ditutup, kita akan memberikan kesimpulan ya, seperti tadi Ibu sudah beritahu bahwa kesimpulannya kita akan mengulang dulu gambar yang tadi. Jadi tadi kucing itu makhluk hidup apa bukan? Makhluk hidup. Betul. Kalau pohon makhluk hidup apa bukan? Kalau batu? Bukan makhluk hidup. Kirain batu makhluk hidup, kan ada yang kecil, ada yang besar. Enggak, itu tidak ya. Yang karena ciri makhluk hidup itu tadi ada 6 apa aja? 1 bergerak, 2 bernapas, 3 berkembang biak, 4 tumbuh dan berkembang, 5 peka terhadap rangsangan, yang terakhir membutuhkan makanan. Oke. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua.
Juga kita titipkan ilmu yang telah kita pelajari kepada Allah dan semoga Allah mengembalikannya ketika kita membutuhkannya. Oke, Ibu juga mengingatkan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup ya. Oke, boleh nanti dibaca dulu sebelum pelajaran dimulai. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.